Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban hasil dari 4 pertanyaan yang telah disediakan, yang dimana kami menjadikan PT Otsuka ini sebagai objek penelitian kami. Nah, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4 ini. Yang pertama saya sendiri, Acep Alfiat dengan NPM 30, lalu Muhammad Aris Faruqi dengan NPM 10, Muhammad Satrio Hadikusumo dengan NPM 16, Muhammad Rafli Darussalam dengan NPM 18, lalu Muhammad Wildan dengan NPM 22. Nah, berikut adalah 4 pertanyaan yang telah disediakan dan kami akan mempresentasikan hasil jawabannya. Mulai dari yang pertama, yaitu analisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan harga pada PT Otsuka Indonesia. Nah, ada 4 faktor yang kami analisis. Yang pertama adalah biaya produksi, yang dimana biaya produksi ini terbagi menjadi dua, ada biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah seperti sewa pabrik, gaji karyawan tetap, dan penyusutan mesin harus dimasukkan ke dalam harga produk. Misalnya biaya produksi Pocari Sweat harus dihitung secara rinci agar harga penjualan tidak lebih rendah dari biaya produksi. Lalu yang kedua, biaya variabel. Nah, biaya bahan baku seperti air murni, gula, dan bahan aditif lainnya yang berubah-ubah berdasarkan volume produksi. Contohnya, jika harga bahan baku naik, PT Otsuka mungkin perlu juga menaikkan harga jual. Lalu faktor yang kedua adalah tujuan perusahaan. Nah, di sini ada 3 tujuan perusahaan yang umum yang kami analisa. Yang pertama adalah tujuan perusahaan dengan memaksimalkan keuntungan. Jika PT Otsuka ingin meningkatkan profit, harga Pocari Sweat dapat disesuaikan dengan strategi premium pricing. Lalu, tujuan perusahaan yang kedua adalah meningkatkan pangsa pasar. Strategi harga presentasi dapat digunakan pada produk baru seperti varian Soy Joy baru untuk menarik pelanggan dan bersaing dengan produk snack sehat lainnya. Lalu, tujuan perusahaan yang ketiga adalah prestige pricing. Nah, untuk produk seperti Ornamin C, harga yang lebih tinggi dapat mempertahankan citra sebagai minuman kesehatan berkualitas tinggi. Lalu faktor yang ketiga adalah model penetapan harga internal. Nah, ada 2 model penetapan harga internal. Yang pertama adalah markup pricing, yang dimana menambahkan margin tetap ke biaya produksi. Misalnya, jika biaya produksi 1 botol Pocari Sweat adalah 3.000, PT Otsuka bisa menambahkan markup 50% untuk menentukan harga jual 4.500. Lalu target return pricing, ini mana jika PT Otsuka menetapkan target pengembalian investasi 20%, harga ditentukan untuk memastikan margin yang cukup besar agar target tercapai. Lalu faktor yang terakhir adalah strategi portofolio produk. PT Otsuka memiliki lini produk yang berbeda untuk memenuhi segmen pasar yang beragam. Yang pertama adalah Pocari Sweat ditargetkan sebagai minuman kesehatan dengan harga premium. Lalu Soy Joy, cemilan dengan harga kompetitif, menargetkan konsumen sadar kesehatan. Lalu yang terakhir ada Ornamin C, posisi sebagai produk niche dengan harga yang mencerminkan kualitas eksklusif. Selanjutnya kita masuk ke faktor eksternal, yang dimana ada 4 faktor yang kita analisa. Dan faktor yang pertama adalah persaingan pasar. Ada 2 persaingan pasar yang umumnya terjadi. Yang pertama adalah strategi penyesuaian harga. Jika pesaing seperti Maison atau Hydro Coco menurunkan harga, PT Otsuka dapat mengikuti strategi price follower. Contohnya, jika Maison dijual dengan harga 5.000 per botol, Pocari Sweat mungkin menetapkan harga yang sama atau memberikan promosi bundling untuk bersaing. Nah, lalu inovasi produk. PT Otsuka dapat menjaga daya saing dengan menambahkan varian rasa baru untuk Pocari Sweat atau memperbaiki kemasan yang lebih praktis. Lalu yang kedua, faktor yang kedua adalah permintaan dan elastisitas harga. Jika permintaan terhadap Pocari Sweat elastis, sedikit kenaikan harga dapat menurunkan volume penjualan secara signifikan. Oleh karena itu, PT Otsuka perlu mempertimbangkan strategi diskon untuk menjaga volume penjualan di pasar sensitif harga. Lalu faktor yang ketiga adalah persepsi nilai pelanggan. Konsumen melihat Pocari Sweat sebagai minuman kesehatan, bukan sekedar minuman biasa. Contohnya,
Mereka bersedia membayar lebih karena percaya bahwa produk ini membantu menjaga hidrasi tubuh secara optimal. Strategi promosi yang menonjolkan manfaat kesehatan produk dapat meningkatkan persepsi nilai. Lalu faktor yang keempat, perubahan lingkungan eksternal. Ada dua, yaitu yang pertama fluktuasi ekonomi dan regulasi pemerintah. Fluktuasi ekonomi ini, jika daya beli masyarakat menurun karena resesi, PT Otsuka dapat menawarkan varian produk dengan ukuran lebih kecil atau harga lebih rendah. Lalu regulasi pemerintah. Jika ada kebijakan pajak minuman manis, PT Otsuka perlu menyesuaikan harga atau mengembangkan produk yang rendah gula untuk mengurangi dampak pajak. Nah, mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan dikedepankan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ada keunggulan kompetitif PT Otsuka dalam menentukan harga. Nah, yang pertama yaitu merek yang kuat dan terpercaya, yang dimana pengalaman merek Otsuka telah lama dikenal dan dipercaya konsumen Indonesia. Lalu kualitasnya terjamin, di mana reputasi produk yang berkualitas tinggi memberikan ruang bagi Otsuka untuk menetapkan harga yang lebih premium. Nah, ketika dua aspek telah terpenuhi, otomatis pelanggan pun loyal terhadap produknya. Nah, yang mana membuat pelanggan itu cenderung kurang sensitif terhadap perubahan harga. Lalu yang kedua ada inovasi produk. Pengembangan produk baru. Otsuka secara aktif mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan tren pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, nilai tambahnya, produk-produk inovatif ini seringkali menawarkan nilai tambah yang unik. Contohnya, yang awalnya hanya produk pokok riset saja gitu dalam jenis minuman isotonik, PT Otsuka berinovasi dalam produk makanan, yaitu cemilan yang mengandung nutrisi yang tinggi, dan nama produknya yaitu Soy Joy. Nah, selanjutnya itu ketiga, jaringan distribusi yang luas. Nah, tentunya gitu PT Otsuka memiliki distribusi yang luas di berbagai negara, contohnya di Indonesia, yang dampaknya akan mengefisiensikan biaya. Nah, skala ekonomi yang dihasilkan dari jaringan distribusi yang luas dapat membantu menurunkan biaya produksi dan distribusi. Nah, yang keempat, pemahaman mendalam tentang konsumen. PT Otsuka ini gitu sering melakukan riset pasar secara intensif untuk memahami preferensi, perilaku, dan persepsi konsumen terhadap produk mereka. Dan yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Dengan memahami segmentasi pasar, Otsuka dapat menentukan harga yang berbeda untuk setiap segmen, memaksimalkan keuntungan dari produk tersebut. Nah, yang kelima yaitu strategi pemasaran yang efektif. Branding yang kuat membuat produk-produk Otsuka menjadi ikonik dan mudah diingat oleh konsumen. Lalu promosi yang menarik. Seringkali gitu promosi dari si PT Otsuka ini memunculkan ide-ide kreatif yang dapat membekas dalam benak konsumen itu sendiri. Dan yang terakhir ada kemitraan yang strategis. Nah, dimana kolaborasinya itu dengan perusahaan lain seperti perusahaan retail atau penyedia layanan kesehatan dapat membuat posisi Otsuka di pasar dan membuka peluang baru untuk penurunan harga. Nah, contoh kemitranya yaitu supermarket maupun rumah sakit gitu yang membutuhkan produk cairan infusan yang dimana permintaannya juga selalu tinggi kayak gitu. PT Otsuka Indonesia sebagai perusahaan yang produksi produk-produk kesehatan seperti Pocari Sweat cenderung menggunakan strategi value-based pricing. Mengapa demikian? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama adalah persepsi nilai tinggi. Produk-produk Otsuka, terutama minuman isotonik, umumnya dipandang memiliki nilai tambah bagi konsumen, baik dari segi kesehatan maupun gaya hidup. Konsumen bersedia membayar lebih untuk produk yang dianggap dapat memberikan manfaat tambahan. Lalu selanjutnya ada kualitas produk. Otsuka dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi produk berkualitas tinggi. Strategi value-based pricing memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi karena kualitas produk yang superior. Lalu selanjutnya ada brand image. Brand image Otsuka telah memiliki reputasi yang kuat di pasar. Konsumen loyal pada merek ini dan bersedia membayar premium untuk produk-produknya. Lalu yang terakhir ada
PT Otsuka ini fokus pada kesehatan. Produk-produk Otsuka diposisikan sebagai produk kesehatan. Konsumen yang peduli kesehatan cenderung kurang sensitif terhadap harga jika produk tersebut memberikan manfaat kesehatan yang signifikan. Lalu kenapa PT Otsuka tidak akan menggunakan strategi yang lain? Yang pertama ada strategi penetration pricing. Strategi ini cocok untuk produk baru yang ingin cepat merebut pangsa pasar. Namun, mengingat brand image Otsuka yang sudah kuat dan posisi produknya sebagai produk premium, strategi ini kurang relevan. Lalu yang kedua ada premium pricing. Strategi ini mirip dengan value based pricing, namun lebih menekankan pada eksklusivitas merek Otsuka yang memang memiliki unsur premium, namun tidak seeksklusif merek-merek mewah lainnya. Lalu ada yang strategi competition based pricing. Strategi ini bergantung pada harga pesaing. Otsuka cenderung menjadi pemimpin pasar di kategori minuman isotonik, sehingga tidak perlu mengikuti harga pesaing. Jadi dengan demikian, strategi value based pricing memungkinkan Otsuka untuk mempertahankan margin keuntungan yang tinggi sambil tetap menjaga loyalitas konsumen. Selain itu, strategi ini juga mendukung positioning produk sebagai produk premium yang berkualitas. Sekarang kita masuk ke dalam bagian perbandingan harga, yang dimana Pocari Sweat dengan ukuran 500 ml mempunyai harga di sekitar 7.000 sampai 8.000. Berbeda dengan kompetitornya yaitu Maison dengan ukuran yang sama mempunyai harga sekitar 6.000 sampai 7.000. Lalu ada satu kompetitor lainnya yaitu Aquarius dengan ukuran yang sama mempunyai harga sekitar 5.000 sampai 6.000. Nah, berdasarkan data yang tersedia, harga jual untuk produk sejenis dapat ditetapkan dengan mempertimbangkan harga dari kompetitor utama di pasaran. Pocari Sweat dalam kemasan 500 ml dijual dengan kisaran harga 7.000 sampai 8.000, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Sebagai perbandingan, Maison dalam ukuran yang sama dijual dengan harga 6.000 sampai 7.000. Sedangkan Aquarius dijual dengan harga yang lebih rendah, yaitu 5.000 sampai 6.000. Dengan perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa harga Pocari Sweat berada di segmen premium di antara produk sejenis. Meskipun memiliki harga yang lebih tinggi, Pocari Sweat berhasil mempertahankan posisinya di pasar berkat keunggulan mereknya yang sudah mapan dan strategi pemasaran mereka. Lalu, kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk ditambah dengan kampanye edukasi dan sponsor acara olahraga, memberikan nilai tambah yang membenarkan harga tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Pocari Sweat tidak hanya bersaing dalam harga, tetapi juga dalam hal pengalaman merek yang ditawarkan kepada konsumen. Berdasarkan analisis ini, harga jual produk yang akan ditetapkan dapat berada dalam kisaran 6.500 sampai 7.500 untuk tetap kompetitif dengan mempertimbangkan daya beli konsumen sambil menawarkan nilai yang jelas agar dapat bersaing dengan Pocari Sweat dan kompetitor lainnya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.